Salam berjumpa bersama saya Marisgo, dosen STK Toye Papa Deyai Keuskupan Timika, Papua. Kali ini saya sedikit berbicara terkait dengan pesan kegembalaan, juga kenabian atau pesan-pesan pastoral Keuskupan Timika yang ditinggalkan oleh almarhum Monsinyur Yohanes Philip Saklil terkait dengan orang Papua stop menjual tanah. Menurutnya, menjual tanah sama dengan menjual hidup, bahwa orang Papua bisa hidup tanpa uang dan tidak bisa hidup tanpa tanah. Hingga kini benar bahwa orang Papua hidup hanya karena ada tanah. Manusia melakukan aktivitas, manusia hidup hanya di atas tanah. Tidak pernah seorang manusia pun hidup di udara. Burung sekalipun terbang pada akhirnya dia akan hinggap entah di dahan pohon, di pohon, entah di tanah. Apalagi manusia yang tidak memiliki sayap, yang tidak bisa terbang, pada akhirnya tanah adalah tempat tidak hanya hidup, tetapi mati dan dikubur pun di dalam tanah. Pesawat sekalipun membutuhkan tanah untuk parkir, juga landing. Dia akan terbang sejauh bahan bakar tersedia. Ketika bahan bakar afternya habis, pasti dia akan mendarat, dan jika tidak mendarat, pasti dengan sendirinya secara otomatis akan jatuh ke tanah. Tanah memiliki kekekalan atau kesakralan. Tanah memiliki umur yang lebih lama daripada umur seorang manusia. Karena itu tanah bersifat generatif. Tanah memiliki fungsi
kebersamaan, keseluruhan turun-temurun. Untuk itu, pastoral yang dicanangkan Monsinyur almarhum Monsinyur Yohanes Philip Saklil, Uskup-Keuskupan Timika, berkaitan dengan suatu keprihatinan yang menjadi gerakan stop menjual tanah atau berhenti menjual tanah, karena tanah adalah sumber kehidupan, harus menjadi gerakan setiap orang Papua dari Sorong sampai Merauke, bahwa antara tanah dan manusia tidak bisa dipisahkan seperti logam, uang logam yang tak akan berfungsi tanpa menghapus atau menghilangkan belahan lain atau bagian lain. Demikian pun antara manusia dan tanah. Manusia tanpa tanah tidak berfungsi, tidak berguna. Bahkan tanah tetap akan ada tanpa manusia. Hal ini perlu disadari oleh setiap dan semua manusia Papua. Jika semua manusia Papua merasa meyakini bahwa tanah adalah sumber, pada akhirnya dengan cara apapun atau bentuk bagaimanapun, manusia Papua akan menjaga dari perampasan terlebih untuk para pemegang atau pemangku kekuasaan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, perlu menghargai hak-hak dasar orang Papua. Mengambil tanah Papua secara tidak langsung dan sangat keji membunuh manusia Papua, mengusir manusia Papua dari muka bumi. Gerakan transmigrasi yang sedang dicanangkan oleh Presiden Prabowo perlu dipikirkan ulang. Karena itu bagian dari tidak hanya ekosida, tetapi lebih ke genosida, pemusnahan terhadap etnis Papua. Mestinya pemerintah memikirkan bagaimana supaya tanah-tanah orang Papua ini diselamatkan
karena satu-satunya sumber kehidupan orang Papua adalah tanah. Mengambil alih tanah menjadi tempat perusahaan dan lain-lain, sama artinya dengan secara tidak langsung menghabiskan orang Papua.